Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwat sekalian dan juga yang hadir dalam daurah hari ini, daurah muslimah, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan nikmat, taufik dan rahmat dari Allah yang Maha Tinggi. Materi kita hari ini berkaitan dengan tugas dan sebenarnya puncak dari tanggung jawab seorang ibu atau muslimah, yaitu tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Karena seorang ibu padanya tanggung jawab yang paling besar, paling utama dan pertama dalam hal mendidik anak. Karena itu materi ini adalah perkara yang sangat penting bagi siapapun, khususnya bagi kaum hawa, kaum ibu. Karena yang kecil nanti jadi besar, yang belum nikah nanti menikah, kalau sudah menikah berharap punya anak. Bagi laki-laki tentunya berharap punya istri. Jadi tidak ada yang terlepas dari hal tersebut. Nah, karena itu sebagai pendahuluan, anak adalah nikmat. Karena itu disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan yang kedua, kecenderungan manusia dalam hal syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Telah dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat dari wanita dan banin, anak-anak. Karena itu biasanya, apalagi di zaman sekarang, ketika anak muda bertemu, maka dia akan tanya sudah nikah atau belum. Kalau kehidupannya mengikuti pola jahiliyah, pasti dia bertanya sudah punya pacar atau belum. Itu kan hampir setiap saat, setiap waktu kita lihat. Dia tidak bertanya sudah punya motor atau belum. Biasanya itu belakangan. Kalau dia sudah menikah, maka ketika dia bertemu, maka akan ditanya sudah punya anak atau belum. Kalau dia lihat sudah ada anaknya, dia tanya sudah berapa kemenakan. Baru ditanya urusan-urusan yang lain. Sudah kerja belum? Apa kerjanya? Bagiannya apa dan sebagainya. Tapi secara umum sesuai dengan fitrah manusia, itu yang ditanya. Istrinya dan anak-anaknya. Karena kecenderungan manusia begitu. Hubbus syahwat minan nisa'i wal banin. Karena itu pula sebagai tanda kegembiraan manusia ketika menikah dirayakan luar biasa. Kan begitu. Pernikahan adalah momen sejarah bagi setiap orang. Diundang semua kerabat, teman, atau siapa yang dikenal untuk ikut berbahagia, untuk ikut bergembira dengan pernikahan. Karena senangnya. Jadi demikian pula ketika lahir anak, kembali orang dipanggil, walaupun tidak seramai dengan pernikahan, dipanggil untuk bergembira. Karena namanya nasikah.
atau ada namanya akikah sebagai lambang kesyukuran dengan lahirnya anak-anak. Ya. Dan manusia semuanya gembira ketika ada yang menikah, saudaranya. Gembira. Kebanyakannya. Kalau yang bersedih mungkin cuma 1-2 orang saja. Saya diambil pacarku. Cuma itu yang bersedih. Tetapi di lain pihak itu tanggung jawabnya demikian besar. Ya, demikian besar. Tanggung jawab kepada istri besar, dunia dan akhirat. Demikian pula tanggung jawab kepada anak, dunia dan akhirat. Ya, menjadi pemimpin apalagi di zaman sekarang, kadang waktunya terbatas. Walaupun tanggung jawabnya juga dunia dan akhirat, kadang lebih terbatas. Dan kadang dibatasi hanya dalam urusan-urusan tertentu. Misalnya jadi rektor ya urusan unhas saja, lainnya bukan tanggung jawabnya. Atau urusan apapun yang lainnya, tanggung jawabnya terbatas sesuai dengan apa yang dipercayakan padanya. Ya, tetapi menjadi istri, menjadi suami apalagi punya anak, itu tanggung jawabnya tidak terbatas dalam segala hal. Semenjak ikrar perkawinannya, semenjak lahirnya, bahkan sebelum lahirnya anak, sudah tanggung jawabnya terus sampai dia mati. Tidak terbatas. Karena itu dipahaminya bahwasanya ini adalah mas'uliyah, ya, tanggung jawab yang demikian besar. Dan justru banyak orang yang lalai daripadanya, lalai dalam mendidik anak-anaknya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan dalam Tuhfatul Wadud, ringkas kata beliau rahimahullah, cara maknanya ya, bahwasanya betapa banyak manusia yang menyengsarakan anaknya, ya, buah hatinya, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tidak memperhatikannya, dengan menelantarkannya, bahkan kadang-kadang justru membantu anak-anaknya untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dia menyangka atau dia mengira bahwasanya dia telah memuliakan anak-anaknya, padahal dia telah menghinakannya. Ya, dia menyangka bahwasanya dia telah mengasihi, menyayangi anak-anaknya, padahal dia telah menzaliminya. Nah, sehingga dia tidak merasakan manfaat dari anaknya, dan dia tidak akan mendapatkan bagian pahala baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu di zaman beliau sudah mengatakan, jika kalian menelusuri, memperhatikan kerusakan atau anak-anak yang rusak, kalau ditelusuri, ternyata secara umum kebanyakan penyebabnya adalah kelalaian orang tuanya, kebanyakannya, walaupun ada sebab yang lain. Jadi begitu besarnya ya tanggung jawab yang dipikul oleh orang tua, ya, khususnya seorang ibu, ya. Karena itu ya bersungguh-sungguh dalam mendidik anak adalah menunaikan tanggung jawab dan amanat. Karena anak adalah amanat. Dan sebaliknya, ketika melalaikannya, berarti itu adalah pelalaian terhadap amanat dan telah dipikulkan kepadanya. Dan orang-orang yang beriman yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. Ya. Jadi kalau orang tua menginginkan dari anaknya birrul walidain, anaknya adalah anak yang patuh, taat, senantiasa berbuat baik kepada anaknya, maka sebelumnya orang tuanya punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Timbal balik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian digandengkan di sini mengkhianati Allah dan Rasulnya dengan, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahui. Ya, termasuk amanah adalah anak. Jadi kalau tidak dididik dengan baik, maka berarti kita telah mengkhianati amanat
Allah gandengkan dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Padanya ada penjaga dari para malaikat yang kasar, yang keras, tetapi mereka tidak pernah mendurhakai Allah dari apa yang diperintahkan kepadanya, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi disuruh menjaga diri dan keluarga. Artinya ketika melalaikan keluarga, dalam hal ini anak, berarti sama kalau kita tidak menjaga diri kita, karena itu adalah bagian dari amanah dan perintah untuk dijaga. Belum dilaksanakan perintah Allah. Kalau banyak hanya menjaga dirinya, menjaga kesolehan dirinya, tapi tidak menjaga pendidikan anak-anaknya, ya belum memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dari apa yang dia pimpin. Wal imam ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Pemimpin imam, apakah di sini para ulama atau para kepala pemerintahan negara, itu adalah pemimpin, jelas, dan akan ditanya dari apa yang dia pimpin. Wal rajulu ra'in, laki-laki adalah pemimpin, penggembala fi ahlihi, pada keluarganya, maka dia ditanya dari apa yang dia pimpin. Wal mar'atu ra'iyah, juga penggembala, akan ditanya dari gembalaannya di rumahnya, termasuk di dalamnya adalah anak-anaknya. Hadis yang mutafaqun alaih. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut." Tidaklah seorang hamba diberi gembalaan, kepemimpinan, satu gembalaan, kemudian dia meninggal pada hari meninggalnya. Wa huwa ghashin, pada saat dia meninggal dia menipu li ra'iyatihi, kepada yang dia pimpin. Illa haramallahu alaihi jannah. Ini ancaman yang keras, kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Kalau dia menipu anak-anaknya. Dalam artian di sini menipu, tidak menunaikan amanah dan tanggung jawab. Nah, jadi itu beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya tanggung jawab dalam mendidik anak itu demikian besar. Dan mas'uliyah di sini, tanggung jawab itu bukan pada satu orang saja, pada ibu saja, tapi dari seluruh lapisan masyarakat, dari bapak, dari kakak, dari adik, dari nenek, ya semuanya ikut bertanggung jawab. Tetapi yang paling besar tanggung jawabnya adalah seorang ibu, karena dia yang paling bergelut dengannya setiap saat, apalagi kalau anaknya belum sekolah. Jadi ya segala-galanya, hampir segala-galanya. Bapaknya keluar mencari nafkah, dia yang tinggal di rumah. Karena sebenarnya salah satu bentuk awal dari kelalaian ketika perempuan itu mencari kerja di luar rumah. Itu sudah satu bentuk kelalaian, kalau tidak dinamakan pengkhianatan kepada amanah, dengan alasan apapun dari asalnya sebenarnya. Kenapa? Karena itu tanggung jawab asalnya, mendidik anaknya. Maka kapan dia keluar, maka berarti tanggung jawabnya pasti dia lalaikan, sedikit atau banyak, ya pasti ada bentuk kelalaiannya. Bagaimanapun dia ingin istidrak dari tanggung jawab itu, tetap ada kelalaiannya. Karena itu agama memberikan tanggung jawab, memberikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda, karena ingin menjaga keseimbangan, agar masing-masing melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, ya, maka melihat hal tadi, berarti ya mendidik anak adalah perkara yang syaqatun. Kalau dalam selebaran yang disebarkan itu, tarbiyatul aulad syaqatun, artinya sangat berat,
Fahum yahtajuna ila sabrin wa siyasatin. Butuh kepada kesabaran dan siasat politik, bukan politik demo. Di demo anak-anak atau anak-anak diajar demo. Itu politiknya orang kafir. Tapi mensiasati bagaimana? Mendidik anak sesuai dengan umurnya, karakternya, usianya, berbagai macam hal. Maka butuh siasat, butuh banyak metode. Ada yang perlu dengan kelembutan, tidak mempan kalau dikasari. Ada juga yang harus kasar, tidak mempan kalau lembut. Ada juga yang perlu dengan bicara saja. Ada juga yang perlu diangkatkan tongkat dulu baru jalan. Ya, macam-macam. Ada yang penurut, ada yang sebaliknya. Ada yang agresif, ada juga yang tidak. Ada yang pemalu, ada juga yang kurang pemalu. Ya, ada yang suka ketawa, ada yang pendiam. Ya, macam-macam. Yang jelas asalnya itu bukan kekurangan, bukan aib kalau diarahkan dengan baik. Sebab ya, dengan adanya perbedaan-perbedaan itu, ya justru menciptakan suasana yang hidup. Seandainya manusia pendiam semua, tidak ramai kehidupan. Tapi juga sebaliknya, kalau semuanya tukang bicara, tidak tahu siapa yang mau dengar. Ya kan gitu. Jadi bermacam-macam. Maka dibutuhkan siasat dan kesabaran. Ya, kemudian satu lagi perkara ya, yang berhubungan dengan pembukaan sini, anak juga ada di situ. Anak asalnya suci, bersih, ya. Atau dengan kata lain, sesuai dengan fitrahnya, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi bisa dibayangkan begitu besarnya tanggung jawab orang tua. Jadi di tangan orang tua lah dia mau jadikan anaknya apa. Jadi yang belum punya anak, sekarang bayangkan, anakku nanti mau saya jadikan apa? Mau jadi merah atau jadi kuning? Mau jadi pejabat, jadi orang kaya, mau jadi ulama, atau mau jadi tukang batu atau tukang las? Tergantung kepada orang tuanya. Karena itu kita sering mendengarkan hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ini dari sisi agamanya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia menyembah kepada Allah, tahu siapa pencipta. Maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia apakah menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi. Ini lambang saja. Ini lambang besarnya tanggung jawab orang tua. Jadi Rasul SAW tidak mengatakan temannya yang menjadikan dia Nasara. Rasul tidak mengatakan lingkungannya. Rasul SAW tidak mengatakan media massa, tidak mengatakan seperti itu. Tapi bahasanya fa'abawahu, kedua orang tuanya. Artinya tanggung jawab orang tuanya. Kalau dia sudah tunaikan, tapi tetap jadi Yahudi, ya bukan urusannya. Tetapi kalau dia yang lalai, berarti dia yang dimintai tanggung jawab. Ya, sebab banyak orang mengeluh, banyak sekarang susah. Ya memang susah, dari dahulu susah. Tidak ada yang bilang gampang. Ya memangnya sekarang baru susah. Itu mukadimahnya tadi memang susah. Ya kan sering orang menyalahkan keadaan. Sekarang ini susah. Kalau mau jadikan anak itu anak yang soleh. Emangnya dari dulu itu gampang? Ya tidak pernah gampang. Dari dahulu memang susah. Karena itu langit, gunung-gunung tidak mau memikul kami. Karena memang asalnya susah, berat. Ya, tidak mudah memang. Karena itu tidak boleh kita menyalahkan keadaan. Walaupun itu hanya memperbesar. Khususnya orang-orang yang beriman disuruh untuk keluar dari kesulitan. Diperintah untuk mencari jalan keluar, bukan menyalahkan keadaan. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim, inni khalaqtu ibadi hunafa fastalathum asyayatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan hamba-hambaku, jadi semua hamba-hambanya hunafa, cenderung kepada tauhid. Tapi apa yang memalingkannya, mengambilnya untuk berpaling dari kehanifan, itulah asyayatin, syaitan minal ins wal jin, dari golongan jin dan manusia. Inna syaitana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah mereka musuh. Syaitan ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Maka semua yang nampak dari segala kekafiran, kemaksiatan, kesyirikan, itu adalah bagian dari syaitan. Maka jangan dekati, tapi jadikan dia musuh. Kan begitu, musuh. Karena syaitan
artinya jauh dari rahmat kasih sayang Allah. Jadikan dia musuh. Ada manusia yang pakaiannya bagus, tapi itu penampilan syaitan, karena mengajak kepada jalannya syaitan. Maka jadikan dia musuh. Bukan harus dipukul, apalagi dibunuh, tidak. Tapi jadikan dia musuh sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kadang-kadang, karena itu kadang-kadang musuhnya adalah neneknya. Kalau neneknya punya sifat-sifat syaitan, jangan kasih sama neneknya. Walaupun dia menyangka dia telah mengasihi. Nah, kasih anakku, apa cucuku, pergi mau kerja, saya di rumahnya dikasih piano, jadilah anaknya tukang piano, ya kan gitu. Di rumahnya disuruh menyanyi, jadilah penyanyi, umpamanya. Apalagi sekarang suruh menonton, macam-macam. Jadi jadikan musuh. Dan jangan dipahami ya musuh yang mau menikam saja, yang mau membunuh saja. Ada yang membunuh imannya, paling tidak mengurangi imannya. Ada musuh yang menghalangi iman untuk meningkatkan iman. Ya macam-macam. Maka jadikan dia musuh. Dan artinya di sini begitu besar tanggung jawab. Karena musuh ternyata lebih banyak daripada teman. Dari golongan jin dan manusia, apalagi di zaman sekarang, itu kebanyakannya musuh. Maka harus fattakhiduhu adwa. Jadikan musuh. Jangan dijadikan musuh biar bapaknya tidak mau ditengok. Tidak juga. Tapi dijadikan musuh dalam hal-hal yang bisa membawa kepada kelalaian dalam mendidik anak khususnya. Termasuk juga perkara yang lain. Iya. Jadi itu asalnya. Jadi demikian besarnya tanggung jawab. Karena asalnya anak itu alal fitrah ala hunafa. Di atas fitrah, di atas tauhid. Nah, ya karena itu orang tua harus kerja keras, ta'awun di antara mereka dan juga masyarakat pada umumnya untuk mendidik anak-anak mereka.